Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, berjudul Roh Allah dan Kesatuan dalam Jemaat. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi ini. Kami boleh bangun atas tuntunan Tuhan. Ketika kami akan memulaikan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pagi ini diambil di dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44. Firman Tuhan berkata, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama." Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus menyatakan bahwa pengaruh Roh Suci akan ada pada para pengikutnya sampai kesudahan. Tetapi janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dan itulah sebabnya kegenapannya tidak kelihatan sebagaimana yang bisa terjadi. Janji roh adalah satu perkara yang kurang dipikirkan orang, dan akibatnya ialah hanya apa yang dapat diharapkan: kekeringan rohani, kegelapan rohani, kemunduran rohani, dan kematian. Perkara-perkara kecil memenuhi perhatian, dan sangatlah kurang kuasa ilahi yang perlu untuk pertumbuhan dan kemakmuran jemaat, dan yang akan mendatangkan berkat-berkat lain, meskipun ditawarkan dengan sangat limpahnya. Tidak adanya Roh Suci menjadikan pelayanan Injil tidak berkuasa. Pengetahuan, talenta, kefasihan, setiap karunia bawaan atau yang dikembangkan mungkin dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah, tidak ada hati yang terharu. Tidak ada orang berdosa dibawa kepada Kristus. Sebaliknya, jika mereka dihubungkan dengan Kristus, jika karunia roh ada pada mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan paling kurang pengetahuannya sekalipun akan mendapat suatu kuasa yang akan memengaruhi hati. Allah menjadikan mereka saluran untuk mengalirnya pengaruh yang tertinggi di semesta alam. Semangat Allah menggerakkan murid-murid untuk menyaksikan kebenaran dengan kuasa besar. Tidakkah semangat ini membakar hati kita dengan tekad hendak memasyurkan cerita kasih penebusan tentang Kristus yang sudah disalibkan? Bukankah Roh Allah datang hari ini juga sebagai jawab terhadap doa yang sungguh-sungguh dan tekun, dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk bekerja? Kalau demikian, mengapa jemaat begitu lemah dan tidak bersemangat? Bila Roh Suci mengendalikan pikiran anggota-anggota jemaat kita, maka akan kelihatan dalam jemaat-jemaat kita suatu standar yang jauh lebih tinggi dalam pembicaraan, dalam pelayanan, dalam kerohanian daripada yang kelihatan sekarang. Anggota jemaat akan disegarkan oleh air kehidupan, dan para pekerja yang bekerja di bawah satu kepala, Yesus Kristus, akan menyatakan Tuhan mereka dalam roh, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan akan memberanikan satu dengan yang lain untuk maju ke depan dalam pekerjaan mulia yang dalamnya kita melibatkan diri. Persatuan dan kasih akan bertambah-tambah, dan hal ini akan menyaksikan kepada dunia bahwa Allah telah mengutus anaknya mati untuk menebus orang berdosa. Kebenaran ilahi akan ditinggikan, dan sementara kebenaran itu bercahaya seperti lampu yang menyala, kita akan mengerti lebih jelas dan lebih jelas lagi. Diambil di dalam buku Nasihat bagi Jemaat, halaman 140-141. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini.
kami boleh bangun dengan tubuh diberkati atas tuntunan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dituntun untuk memiliki satu roh dalam kehidupan dan pelayanan kami. Apabila Roh Kudus menuntun kami, maka kami boleh memiliki satu kehidupan yang akan menuntun kami di dalam setiap pengaruh-pengaruh yang Tuhan telah berikan. Apabila kami memiliki Roh Kudus, maka pelayanan Injil akan berkuasa. Pengetahuan, talenta, kefasihan, bahkan setiap karunia bawaan akan dapat dikembangkan untuk menjadi berkat dalam kehidupan dan pelayanan kami. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan akan setiap aktivitas hari ini, Roh Kudus-Mu kiranya akan menuntun kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya atas kehendak Tuhan saja. Berkat-Mu akan kiranya memberkati kami secara pribadi, keluarga kami, rumah tangga kami. Setiap aktivitas kami yang kami lakukan hari ini akan sukses berhasil atas tuntunan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.